When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with 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 my soul. Even when the trouble comes, it's alright, it's alright, it's alright not to be alright. Even when my heart is torn, it's okay not to be okay. And Lord, haste the day when my face shall be sight, and the clouds be rolled back as the scrolls. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul.
hearts poured out. There is none beside you. Oh, come, let us adore Him. Holy, holy, God Almighty, we lift you high, we lift you high. Worthy, worthy, King of glory, we lift you high, we lift you high. Peace within the battle, we lift our hands, our lives to you surrender. Jesus came to save us. We bring our gifts, forever we will serve you. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Holy, holy,
a king adorned in splendor, robed in glory. But a baby in a manger born to save. Not a warrior who fights his way to power, but a friend who faced the cross to set us free. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Wrapped in rags, receive the gift of heaven. With the word you bring the dead to life again. You were there from the beginning of creation, with a promise to be with us in the end. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Selamat pagi jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus. Saudara, ini adalah minggu yang ke-12 kita beribadah online. Dan biarlah Tuhan sendiri yang terus memberkati kita pada waktu kita datang ke hadapan tata kasih karunia Allah dengan firman-Nya menyapa kita satu demi satu hari ini. Mari kita menyatukan hati kita dan persiapkannya untuk menyembah Tuhan kita. Kebaktian ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dengarkanlah panggilan ibadah dari Tuhan Allah kita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau Tuhan mengumpulkan kami sekali lagi di rumah kami masing-masing lewat ibadah online ini untuk datang beribadah kepadamu. Kami tahu ya Tuhan, Allah Bapa yang memanggil kami kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kami adalah setia. Dan hari ini kami hendak memuji kesetiaan Allah bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa jikalau kami setia kepadamu, Engkau adalah Allah yang menunjukkan kasih setiamu. Tetapi juga pada waktu kami tidak setia kepadamu, Engkau tetap adalah Allah yang setia bagi kami, karena Engkau tidak dapat mengingkari dirimu sendiri. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan, kasih setiamu tidak tergantung dari kesetiaan kami. Dengarlah segala puji sembah kami. Terimalah kami sebagaimana kami adanya karena Kristus Yesus. Di dalam namanya kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, dalam ketidakpastian yang sekarang sedang kita jalani bersama, walaupun sedikit demi sedikit kita katanya akan kembali ke situasi yang normal, atau banyak orang mengatakan ini adalah normal yang baru, satu hal yang harus kita syukuri bersama adalah kepastian bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap pagi untuk kita semua. Seperti kata Ratapan 3 ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu.
Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth. Thy own dear presence to cheer and to guide. Sends forth today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Jemaat sekalian, kita akan tunduk kepala sekali lagi dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, bersyafaat bagi beberapa pokok doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang kami panggil sebagai Bapa di dalam Yesus Kristus. Allah yang mengutus anak-Mu yang tunggal bagi kami untuk mati sebagai anak domba Allah. Namun yang Engkau sudah bangkitkan menjadi gembala jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan, karena di dalam Dia kami tahu kami tidak akan kekurangan. Namun kami sadar ya Tuhan, dalam keseharian hidup kami seringkali mengeluh, khususnya pada saat kami mengalami lockdown di rumah masing-masing selama
3 bulan terakhir ini, ada banyak ucapan dari mulut kami yang menunjukkan kami tidak puas dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan karenanya kami mengatakan bahwa Tuhan tidak cukup menjadi gembala kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Di dalam konflik yang terjadi di antara suami, istri, orang tua, anak, di rumah kami masing-masing, Tuhan, seringkali kami menyatakan bahwa ada hal-hal yang seharusnya berbeda terjadi dalam hidup kami. Bahwa Tuhan kurang bijaksana mengatur semuanya. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau seringkali di dalam ibadah kami mengatakan Yesus adalah gembala jiwa kami. Namun dalam realita yang terjadi adalah akal budi kami, pengalaman kami, kenyamanan kami, itulah yang menjadi gembala jiwa kami. Kami bersyukur bahwa pengampunan di dalam Kristus Yesus selalu tersedia bagi kami. Itu sebabnya kami berulang kali datang memohon pengampunan tanpa rasa malu, tanpa rasa takut, karena kami tahu ya Tuhan, pada waktu kami sungguh mengakui dosa kami, Engkau adalah Allah setia dan adil. Pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang mulai memikirkan untuk membuka kembali pintu gereja untuk ibadah. Ada banyak pendapat, ada banyak preference, ada banyak keinginan yang berbeda-beda ya Tuhan. Tapi biarlah dalam memikirkan semua itu, khususnya para pemimpin gereja-Mu diberikan hikmat bijaksana sehingga mereka mengesampingkan preference pribadi mereka dan memikirkan orang lain, memikirkan apa yang terbaik bagi umat Allah. Terima kasih Bapa untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi proses pembentukan setiap diri pemimpin di masa lockdown ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, secara khusus melalui krisis ini, Tuhan akan membangkitkan banyak pemimpin-pemimpin yang baru. Orang-orang muda yang rela menyerahkan hidupnya untuk dipakai dengan lebih serius lagi oleh Tuhan di gereja-Mu, di tempat kerja mereka masing-masing sesuai profesi, talenta, dan panggilan Tuhan atas mereka. Karena kami tahu ya Tuhan, sebagaimana Engkau memanggil Musa untuk menjadi pemimpin di masa krisis, demikian juga Engkau tetap memanggil hari ini hamba-hamba-Mu untuk menjadi pemimpin bagi anak-anak Tuhan di zaman ini. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan diri kami, menyerahkan ibadah ini dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman sekalian, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan kita. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kami akan makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Katekismus minggu yang ke-22, saya akan bacakan pertanyaan dan jawabannya. Mengapa Sang Penebus harus sepenuhnya manusia? Supaya dalam natur manusia dan sebagai perwakilan kita, Ia mematuhi seluruh perintah Allah serta menanggung hukuman atas dosa manusia dengan sempurna. Juga supaya Ia ikut mengalami kelemahan kita. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa kita memiliki Yesus Kristus yang 100% Allah dan 100% manusia. Dia harus menjadi manusia sebagaimana disebutkan tadi untuk mewakili kita, manusia yang berdosa. Sehingga dia bisa menanggung hukuman Allah atas dosa Anda dan saya. Namun di dalam dia menanggung hukuman itu, saudara-saudara, dia tidak bersalah. Dia dicobai tapi tidak berdosa. Itu sebab saudara,
Dia dapat menjadi pengganti kita yang sempurna. Yang kedua, saudara, Yesus menjadi manusia karena dia ingin berasosiasi dengan manusia. Karena dia ingin datang, saudara, untuk merasakan kelemahan-kelemahan kita, sehingga pada waktu saudara dan saya berdoa kepada Allah di dalam Yesus Kristus, Anda tidak berdoa kepada Allah yang tidak tahu, tidak pernah merasakan kelemahan kita, tapi Dia mengerti, Dia peduli karena Dia pernah mengalaminya. Saudara, satu kebenaran yang begitu indah, pada waktu krisis ini terjadi, kita dapat datang kapanpun ke hadapan tahta kasih karunia Allah, Allah yang mengerti dan peduli dengan semua pergumulan hidup kita. Amin. Saudara, salah satu dari apa yang saya syukuri selama menjadi leading worshiper ini adalah saat-saat di mana saya harus mempersiapkan lagu pujian. Dan biasanya selain saya harus melihat ayat Alkitab apa atau tema apa yang akan dibawakan, saya berusaha betul menyelami liriknya. Bahkan kadang saya menanyakan kepada diri saya sendiri ketika saya mau menyanyikan lagu ini atau memimpin lagu ini, apakah saya sungguh-sungguh melakukan apa yang dikatakan lirik lagu tersebut. Lirik lagu ini yang akan kita bawakan membuat saya berpikir ulang, apakah betul bagi saya Yesus dan karunia-Nya yang telah menyelamatkan saya itu cukup, bahkan lebih dari emas, perak, dan permata. Kita naikkan lagu ini bersama sambil kita ingat dan kita pikirkan kembali betapa berharganya kasih Yesus yang telah mati untuk kita, melebihi segala harta, uang, apapun yang bisa dibeli dunia ini. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah
kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, Engkau lebih dari segalanya di dalam Kristus Yesus bagi kami. Dan sekarang kami mohon ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami makanan rohani. Jadikan kami seperti Maria menerima bagian yang terbaik, duduk diam di bawah kaki-Mu. Tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, dan tolong setiap kami siap mendengar Tuhan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita membaca 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 10 yang menjadi dasar khotbah hari ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, citra, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sampai demikian jauh saudara pembacaan firman Tuhan. Saudara, topik khotbah hari ini, how not to be godly and greedy Christians. Bagaimana kita tidak menjadi orang Kristen yang rohani dan serakah sekaligus. Judul ini saya pilih saudara pada waktu saya memikirkan realita yang terjadi di sekitar kita. Seseorang Kristen itu seharusnya tidak serakah, karena itu sebuah oksimoron, sebuah kontradiksi yang seharusnya tidak terjadi. Bagaimana mungkin ada seorang Kristen yang rohani, yang saleh, yang taat kepada Allah, yang cinta Tuhan, tetapi juga serakah? Keserakahan adalah sebuah dosa yang terhormat karena orang lain itu seringkali tidak tahu. Lain kalau saudara itu berbohong, gosip, mencuri, saudara itu adalah dosa-dosa yang orang lain bisa amati dan ketahui. Tetapi dosa keserakahan itu di dalam hati saudara, tidak ada orang yang tahu. Sehingga sangat mungkin kita menjadi orang Kristen puluhan tahun ikut Tuhan, puluhan tahun melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya di dalam hati kita
Ada bibit-bibit keserakahan yang kita pelihara dan beri makan dan menguasai kita. Saudara, hari ini kita akan melihat mengapa ini penting, khususnya saya ingin garis bawahi untuk kita orang-orang Indonesia yang seringkali dari kecil saudara diajarkan tanpa kita sadari filosofi untung rugi. Semuanya dihitung berdasarkan kalkulasi cost and benefit analysis itu. Untungnya apa kalau kamu ambil mata pelajaran ini? Untungnya apa kalau masuk sekolah di sini? Untungnya apa kalau sekolah di Australia? Untungnya apa kalau pilih dia sebagai pacar? Saudara, untung rugi ini akhirnya mempengaruhi kita pada waktu kita datang kepada Tuhan juga. Untungnya apa kalau ke gereja ini? Untungnya apa kalau jadi Kristen dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana filosofi ini ternyata ada di dalam gereja Efesus, dan itu sebabnya Paulus di bagian terakhir dari surat 1 Timotius mengingatkan Timotius yang masih muda ini sekali lagi bahaya yang diajarkan oleh para pengajar sesat yang ada di Efesus. Saudara, poin saya yang pertama adalah bahwa ternyata saudara, ada orang-orang yang mengajarkan ibadah itu adalah sarana untuk mendatangkan keuntungan. Ibadah itu adalah sumber keuntungan, ya. Ajaran yang sangat sesat yang hari ini saudara kita kenal mungkin dengan nama prosperity theology, teologi kemakmuran. Ternyata itu bukan temuan abad yang ke-21, tetapi itu sudah ada saudara di gereja mula-mula. Saudara, artinya apa? Kalau itu adalah satu pengajaran yang sesat yang sudah ada mempengaruhi secara negatif jemaat Efesus di abad yang pertama, sampai hari ini mempengaruhi jemaat Tuhan di abad 21, ini berarti satu hal yang serius, dan Anda dan saya perlu merenungkan ini dengan serius. Sudah, mari kita lihat sudah beberapa hal yang ada di dalam ayat yang ketiga dan 5 terlebih dahulu. Paulus berkata di sana, jika ada seorang yang mengajarkan ajaran lain. Saudara, kata ajaran lain itu adalah ajaran yang tidak sesuai dengan Injil, ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para rasul dan Yesus Kristus. Anda melihat di sana tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, artinya ajaran yang tidak membawa orang itu untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Orang-orang yang demikian dikatakan orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Saya suka terjemahan bahasa Inggris dari JBP, saudara, yang mengatakan itu conceited idiot. Jadi orang yang idiot dan sombong. Jadi orang yang tidak tahu apa-apa dan dia menyombongkan ketidaktahuannya. Atau di dalam bahasa terjemahan Alkitab lain, saudara, Revised English Bible, orang ini disebut pompous ignoramus. Dalam bahasa Yunani aslinya sebetulnya adalah wis goblok gaya, gitu ya. Itu bahasa yang saya kenal sudah sejak kecil. Jadi orang-orang ini sudah tidak tahu ajaran yang sehat, tetapi dia mengajarkan ajaran yang salah dan menyombongkan diri. Dan sudah lihat orang-orang ini mengajarkan ajaran yang salah dengan satu maksud untuk membuat perpecahan di dalam jemaat. Anda lihat di sana, mencari-cari soal, bersilat kata, dan akibatnya adalah berbagai macam friksi interpersonal yang terjadi di gereja Efesus. Dengki, citra, fitnah, curiga, percekcokan di antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Dan ujung-ujungnya adalah mereka mengira, saudara, bahwa kalau saya saleh beribadah, kalau saya memberikan perpuluhan, kalau saya rajin
membaca Alkitab, menghafalkan ayat firman Tuhan, membantu orang lain, maka semua ibadah itu akan mendatangkan berkat Tuhan, seakan-akan Tuhan itu bisa disogok. Seakan-akan saudara, kita itu sedang bertransaksi dengan Tuhan. Tuhan, kalau saya berikan ini, maka saya berhak dong mendapat apa yang Tuhan harusnya berikan kepada saya. Saudara, sejak di abad mula-mula, kita tahu bahwa ada beberapa orang, secara khusus di Efesus ini, yang memang selalu ingin mencari kekayaan. Saudara, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19, ada seorang yang bernama Demetrius itu membuat huru-hara di Efesus. Karena apa? Saudara, dia seorang tukang perak, ya bukan Kristen. Jadi dia itu membuat kuil-kuilan untuk dipersembahkan kepada Dewi Artemis, Diana namanya. Dan saudara, penghasilannya itu menurun drastis sejak Paulus datang ke Efesus memberitakan Injil, sehingga orang itu bertobat mengikut jalan Tuhan, mengikut Yesus Kristus, sehingga jualannya tidak laku dan dia marah, saudara. Saudara, ada lagi orang yang disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 8, Simon Magus, saudara, yang ingin membeli Roh Kudus supaya dia memiliki kuasa untuk kemudian dia bisa jual. Saudara, ini yang hari ini disebut istilah membisniskan gereja, menjual Tuhan Yesus. Sudah ada sejak di abad yang pertama. Itu sebab tidak heran, saudara, kalau Anda melihat 1 Timotius pas seluruh surat ini, di pasal yang ketiga Paulus mengatakan salah satu karakteristik seorang penatua itu adalah dia tidak kepingin kaya, saudara. Dia mengatakan bahwa seorang penatua itu memang harus mendapatkan double penghargaan, harus disupport secara kehidupan finansial, tetapi dia bukan seorang yang gila kekayaan. Saudara, ajaran ibadah membawa keuntungan itu adalah agama, religious teaching yang terjadi di berbagai macam agama, saudara. Dan kalau di mimbar gereja Tuhan Anda mendengar firman Tuhan diberitakan seperti itu, ada orang yang mengatakan, saudara, bahwa inilah kehidupan yang terbaik yang kau bisa miliki di dunia. This is your best life now. Sembahlah Tuhan, layanilah Dia, dan Dia akan membuka tingkap-tingkap surga untuk mencurahkan berkat bagimu. Saudara, Anda harus tahu itu bukan ajaran yang sehat. Itu bukan gospel-centered teaching. Saudara, kalau itu yang terjadi, maka saudara, orang yang paling kaya di dunia hari ini adalah orang yang paling diberkati Tuhan. Logikanya kan begitu. So Jeff Bezos di dalam 60 hari terakhir ini, dalam 2 bulan terakhir, saudara, kekayaannya itu bertambah $60 billion selama COVID-19 lockdown. Artinya, saudara, setiap hari kekayaannya itu bertambah $1 billion. Saudara, kalau ajaran prosperity theology ini benar, maka kita harus bertanya, ada apa dengan Jeff Bezos? Berapa saleh dia sehingga dia bisa diberkati Tuhan luar biasa secara finansial? Padahal kita tahu, saudara, dia bukan orang Kristen. Saudara, itu sebabnya ajaran ibadah itu adalah alat untuk mendatangkan keuntungan finansial, adalah ajaran yang bukan dari Tuhan. Yang kedua, saudara, yang kita lihat bahwa ibadah itu sendiri bukan sarana mendatangkan keuntungan finansial, tetapi ibadah itu sendiri adalah keuntungan. Jadi saya melihat di sini Paulus itu pada waktu orang dia sedang melihat, oke, kamu berpikir untung rugi, sekarang dia membahas, oke, saya akan membahas apa kaitannya ibadah dengan keuntungan. Bukan ibadah
plus keserakahan sama dengan keuntungan finansial, itu salah formulanya. Paulus mengatakan ibadah plus rasa cukup itu akan mendatangkan keuntungan. Tetapi keuntungan yang disebut Rasul Paulus adalah keuntungan rohani, bukan keuntungan finansial. Godliness plus contentment is great gain, di dalam slide yang Anda bisa lihat. Jadi saudara-saudara, Paulus pada waktu membahas tentang rasa cukup itu, ibadah kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Saudara, rasa cukup ini adalah kata yang sama yang dia pakai di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-11 dan 13. Bunyinya begini, saya bacakan bagi Anda. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Itu kata yang sama yang dipakai dengan 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Aku telah belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Saudara, karena dia pernah kelaparan berhari-hari tanpa makanan, tapi dia pernah disupport oleh jemaat Filipi sehingga dia di dalam kondisi kelebihan, saudara. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala hal, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kata kecukupan ini adalah kata yang tadinya berasal di kalangan masyarakat umum adalah self-sufficiency. Ya, jadi aku ini ya orangnya cukup, self-sufficient, gak perlu orang lain. Ya, gak perlu bantuan orang lain karena aku ini adalah self-made person gitu. Dan orang-orang yang merasa diri self-sufficient itu bisa sangat mudah menjadi sombong, saudara, karena mereka mengatakan aku ini bisa sukses bukan karena bantuan orang lain tetapi karena murni usahaku sendiri, aku self-sufficient person. Yang dimaksud Paulus bukan itu. Paulus mengatakan sebetulnya bukan self-sufficient tetapi Christ sufficient. Christ sufficiency, kecukupan yang berasal dari Kristus Yesus karena Dia, Kristus itulah yang mencukupkan aku. Sudah perhatikan, dia bilang di Filipi 4 ayat 11, aku telah belajar mencukupkan diri. Artinya itu tidak datang secara otomatis, sudah jadi Kristen lalu kemudian merasa punya contentment, rasa cukup tiba-tiba itu hadir dalam jiwamu karena saudara sekarang sudah Kristen. Tidak. Saudara, kalau Rasul Paulus itu harus belajar melalui berbagai macam kesulitan yang dialami, apalagi saudara dan saya. Saudara, contentment itu adalah sesuatu yang kita harus pelajari, latih, disiplin. Untuk berkata bahwa Kristus itu cukup. Dia mencukupkan aku. Sehingga kalau aku itu lapar, aku tidak akan melakukan dosa, kemudian mencuri, dan melakukan berbagai macam hal yang tidak menyenangkan Allah. Kalau aku itu kelebihan, aku tidak akan sombong dan lupa Allah dan menganggap semua itu karena kehebatanku. Tapi Paulus berkata karena Kristus mencukupkan aku, maka kelebihan dan kekurangan itu tidak mengganggu rasa syukur yang dia miliki di dalam Kristus. Kebanggaannya tetap adalah Kristus, bukan kelebihan hidupnya. Bukan segala pencapaian kinerja, achievement dia. Semua itu tidak meruntuhkan kebanggaannya akan Kristus Yesus. Lalu dia memberikan beberapa alasan, saudara, ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nah, saudara, ini adalah alasan teologis ya, bagaimana kita mendapatkan rasa cukup. Alasannya eskatologis sifatnya, saudara.
Saudara tahu hidup kita itu diberikan bookends oleh Tuhan. Dan dua-duanya kita itu di dalam kondisi telanjang. Tidak ada bayi yang lahir itu pakai piyama langsung. Dia telanjang. Saudara, pada waktu kita meninggal memang diberikan baju yang sangat baik, saudara. Tetapi baju-baju itu tidak akan kita bawa bertemu dengan Yesus. Saudara, kita lahir telanjang, kata Ayub, kita mati telanjang juga. Ayub pasal 1 ayat 21. Sehingga saudara, karena pemahaman yang seperti demikian, kalau kita serakah, kalau kita ragu, saudara, bukan hanya itu tidak tidak relevan, tetapi itu tidak rasional. Saudara, analoginya sederhana. Ya, saudara mungkin pernah lihat anak kecil yang main bubbles. Ya, dia meniup bubbles gitu ya. Lalu dia senang saudara lihat bubbles, ada yang besar, ada yang kecil. Lalu apa yang dia lakukan? Dia akan berusaha untuk tiup sebanyak mungkin bubble di sekitarnya, saudara. Dan itu upaya yang menjaring angin, karena beberapa detik kemudian bubbles itu akan hilang. Bubbles itu akan pecah. Saudara, itulah usaha orang-orang yang selalu ingin mendapatkan kekayaan. Karena kekayaan itu cepat datang dan cepat lenyap. Amsal 23 ayat 4 mengatakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jadi saudara, duitmu itu punya sayap. Bisa datang cepat, bisa terbang cepat. Jangan pernah mengandalkan kekayaan. Lalu Paulus melanjutkan saudara di ayat yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara, ayat ini kemudian menimbulkan diskusi yang panjang lebar di antara komentator. Kalau begitu, apakah ya sudah cukup aja sandang, pangan, papan gitu? Ya, kita tidak boleh punya mobil, kita tidak boleh punya hal-hal yang kita miliki sekarang. Saudara, bayangkan kalau hanya sandang, pangan, papan itu cukup, saudara, maka banyak hal yang mungkin kita harus buang dari rumah kita. Saudara, Paulus itu tidak membahas maksimum yang diizinkan untuk orang percaya. Yang dia bahas adalah minimum yang selaras dengan kecukupan. Saudara, ini komentari dari John Stott yang saya kira sangat baik. Saya ulangi lagi, yang dibahas Paulus bukan maksimum yang diizinkan untuk orang percaya, tetapi minimum yang selaras dengan kecukupan, dengan contentment. Karena apa? Karena kalau saudara lihat keseluruhan 1 Timotius ini, makanya saudara, kenapa kita eksposisi supaya saudara mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang satu konsep, dalam hal ini kecukupan. Paulus mengatakan, kalau saudara lihat 1 Timotius 4 ayat yang ketiga, dikatakan di sana bahwa semua yang diciptakan Allah, ayat yang keempat, pasal yang keempat, semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu yang baik untuk kita nikmati dan kita terima dengan ucapan syukur. Bahkan saudara, pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dikatakan di sana, saudara, Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi kalau orang Kristen itu menikmati sesuatu, apakah itu boleh? Saudara, bukan hanya boleh, tetapi kita harus menikmatinya sebagai berkat Allah. Tetapi jangan menyembah berkat dari Allah itu. Jadi semua hal yang baik itu kita boleh terima dan syukuri sebagai berkat Allah, tetapi jangan menyembahnya, saudara, sebagai Allahmu. Itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi kesimpulannya, saudara, Paulus itu tidak mengajarkan kelebihan hidup itu harus mewah,
penuh dengan berbagai macam ekses, saudara. Bukan affluence yang diajarkan Paulus, tetapi juga bukan hidup kekurangan, asketisme. Tidak melakukan A, tidak melakukan B karena saya ingin diberkati Tuhan lagi. Jadi saudara, itu dua ekstrim yang seringkali terjadi. Dan ini terjadi juga di dalam jemaat Efesus. Ya, pada waktu di pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan 4 tadi, kita membaca ada ajaran yang mengatakan jangan makan ini, jangan makan itu, supaya kamu beribadah diterima oleh Tuhan dan diberikan keuntungan finansial yang besar. Ada yang mengajarkan jangan kawin, supaya kamu lebih diberkati Tuhan secara finansial. Paulus bahkan mengatakan, saudara, di pasal yang ke-6, pasal yang ke-5 ayat yang ke-23 kepada Timotius, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi saudara, sebetulnya minum wine itu boleh. Ada orang yang bilang itu ekses, orang Kristen gak boleh minum wine. Saudara, kalau anggur itu adalah berkat Tuhan, kita boleh menikmatinya tetapi tidak berlebihan sampai mabuk. Jadi saudara, Paulus tidak mengajarkan teologi kemakmuran, tetapi dia juga tidak mengajarkan teologi penderitaan. Yang dia ajarkan adalah teologi kecukupan, theology of contentment. Itu sebabnya ada seorang Puritan yang bernama Jeremy Brough. Dia menulis satu buku tipis yang sangat baik, saudara, dan saya menganjurkan, merekomendasikan Anda untuk membacanya, The Rare Jewel of Christian Contentment. The Rare Jewel of Christian Contentment. Dia mengajarkan, saudara, di dalam buku itu beberapa hal, bahwa jikalau Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara, kalau rambut kepala kita itu dihitung oleh Allah dan kita jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit, saudara, bukankah Allah itu akan memelihara engkau sehingga engkau tidak perlu mengejar kekayaan menjadi berhala dalam hidupmu? Sebab Allah yang akan memelihara saudara dan saya. Lalu Paulus melanjutkan, saudara, ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, dalam jerat, berbagai macam nafsu yang hampa, mencelakakan, menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, keinginan untuk kaya itu membuat kita jatuh ke dalam berbagai macam dosa. Ya, lalu di ayat yang ke-10, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, ini ayat yang seringkali dikutip dan penting, tapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat lebih dalam tentang ayat yang ke-10 ini. For the love of money, dalam bahasa Inggris, is a root of all kinds of evil. Saudara, ini yang tidak muncul di dalam terjemahan bahasa Indonesia kita. Ada 3 hal yang saya ingin Anda perhatikan. Yang pertama, saudara, yang menjadi akar kejahatan, segala kejahatan itu bukan uang sendiri, tetapi cinta akan uang. Jadi uang itu sesuatu yang netral, saudara. Memang Yesus mengajarkan mamon itu seperti sebuah ilah gitu ya, yang bisa menguasai hidup kita. Itu sebabnya kita harus berhati-hati, saudara, apakah kita menyembah Allah atau menyembah mamon. Tetapi saudara-saudara, yang menjadikan kita itu jatuh dalam dosa adalah bukan karena uang itu sendiri, tetapi kecintaan kita akan uang. Ini 2 hal yang sama sekali berbeda. Kenapa, saudara? Karena Anda bisa memakai mamon, memakai uang untuk melayani Tuhan. Pada waktu Anda berkontribusi secara finansial untuk pekerjaan Tuhan, di sana Anda memakai mamon untuk melayani Allah Yehova. Tetapi saya khawatir yang terjadi itu sebaliknya, saudara. Anda memakai Allah Yehova untuk melayani mamon.
Artinya adalah Anda hanya memakai Yesus Kristus sebagai penguat, seperti Red Bull, sebagai energy drinks untuk Anda mengejar kekayaan. Ibadah sebagai sarana keuntungan yang tadi saya jelaskan. Jadi saudara-saudara, cinta akan uang itu yang bahaya. Yang kedua, observasi yang penting di sini adalah cinta akan uang itu adalah salah satu akar. It is a root of all kinds of evil. Jadi bukan the root, bukan akar dari segala macam kejahatan, tetapi hanya salah satu akar dari segala macam kejahatan. Dan observasi yang ketiga, yang terakhir saudara, itu adalah salah satu akar dari segala bentuk kejahatan. Saudara, memang luar biasa, cinta uang itu salah satu akar dari macam-macam kejahatan, saudara. Anda bayangkan, karena orang itu cinta uang, dia itu korupsi, dia itu memeras orang lain, dia itu menipu, dia itu bahkan membunuh orang lain, dia itu menjual dirinya, dia itu melakukan berbagai macam dosa yang sangat kreatif. Karena hati kita ini sudah adalah pabrik berhala, dan kita dengan kreatif memikirkan berbagai macam tindakan dosa yang sumbernya, yang akarnya adalah cinta akan uang. Setelah itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh memikirkan, saudara, apakah Anda dan saya memiliki tendensi, kecenderungan cinta uang tersebut. Saudara, Anda berkata seperti ini, aduh, saya itu sebetulnya bukan orang yang serakah, tamak, cinta uang. Karena saya adalah orang yang kenal Tuhan Yesus sudah lama, dan saya ingin sungguh-sungguh beribadah kepadanya, dan itu memberikan rasa puas. Tetapi saudara-saudara, jangan lupa bahwa si jahat itu bekerja secara pelan-pelan. Kalau Anda masih muda mungkin Anda bisa berkata seperti itu. Tapi mulai Anda bekerja dan melihat betapa sulit, saudara, untuk mendapatkan hal-hal yang mencukupi kebutuhan hidupmu. Lalu mulai ada tunjangan rumah, ada mortgage, mulai ada anak yang harus Anda support, saudara. Mulai kita itu berpikir, aduh Tuhan tidak cukup. Dan semakin lama tanpa saudara sadari, apa yang menurut saudara itu tidak cukup adalah sebetulnya masalah keinginan. Bahwa keinginanku yang tidak cukup, bukan kebutuhanku yang tidak cukup. Wants and needs itu dua hal yang berbeda. Dan pelan-pelan akhirnya saudara merasa, kalau saja saya bisa nambah seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, ada seorang yang terbang sebagai pilot sudah beberapa tahun. Lalu satu hari dia bilang kepada co-pilot yang duduk di sebelahnya, kamu lihat spot yang di bawah itu. Ada satu titik dilihat dari atas, dari kejauhan di seberang sungai. Lalu temannya bertanya, kenapa kamu selalu menunjuk spot itu setiap kali kita terbang melintasinya? Dia bilang, waktu aku kecil, aku selalu duduk di sana dan aku mancing. Andaikan aku bisa seperti itu lagi. Tapi kemudian dia melanjutkan, waktu aku kecil, waktu aku duduk di sana, aku selalu berpikir, andaikan aku bisa seperti seorang pilot yang terbang di atasku. Saudara, kita itu seringkali tidak pernah puas dengan kondisi hidup kita. Apalagi pada waktu kita melihat orang lain lebih sukses, lebih kaya, lebih nyaman, semuanya lebih bagus, lebih baru, lebih keren. Maka kita itu merasa diri, aduh, saya kalah, saya kurang, saya harus berusaha lebih lagi. Lalu kita mencoba untuk menjadikan Tuhan Yesus menjadi alat untuk mendapatkan semua kelebihan yang kita tidak miliki itu.
Saudara, bagaimana kita bisa sungguh mendapatkan kontentmen, rasa cukup itu? Jawabannya adalah Anda tidak akan bisa melakukannya tanpa saudara itu datang kepada Kristus Yesus. 2 Korintus 8 ayat 9 mengatakan begini, saudara. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, waktu Anda merenungkan ayat ini, waktu Anda memikirkan, saudara, bagaimana Kristus yang memiliki segala kekayaan di surga, Dia rela meninggalkan semuanya itu dan menjadi miskin demi saudara dan saya, supaya kita kaya di dalam kasih karunia Kristus Yesus. Saudara, semua harta benda di dunia ini, semua kekayaan, semua pencapaian yang saudara ingin dapatkan, itu akan membuat saudara itu kerja semakin keras, membuat Anda gampang khawatir, menuntut Anda untuk mati demi kekayaan itu. Kristus adalah satu-satunya harta yang paling berharga di dunia yang mati bagi Anda. Semakin Anda mendalami, memikirkan, meresapi kebenaran Injil Kristus Yesus ini, semakin Anda dimerdekakan dari belenggu si jahat yang membuat Anda selalu merasa tidak cukup. Kristus itu cukup bagi Anda. Mari kita hidup dengan rasa cukup yang Dia percayakan kepada kita, menikmati semua berkat yang sudah menjadi porsi kita, dan melayani Dia sepanjang sisa umur hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Tolong setiap kami ya Tuhan, karena kami tahu di zaman di mana konsumerisme, materialisme begitu dekat dengan kami, maka ya Tuhan, seringkali pada waktu kami serakah ataupun kami kikir dan pelit, akarnya adalah sama ya Tuhan, kami cinta uang. Tolong kami ya Tuhan untuk seperti Rasul Paulus belajar mencukupkan diri kami di dalam Kristus Yesus yang menjadi miskin, meninggalkan kekayaannya, supaya kami di dalam Dia selalu kaya rohani di dalam Kristus Yesus. Dan Dia yang memelihara kami, Dialah gembala kami, di dalam Dia kami tidak akan kekurangan. Dengan demikian kami bisa memfokuskan diri untuk mencari kerajaan-Mu dan kebenarannya ya Allah. Dan semua yang kami butuhkan Kau akan tambahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, beberapa pengumuman yang saya harap Anda bisa perhatikan sebentar. Yang pertama, bahwa persekutuan doa kita hari Rabu akan terus diadakan secara online jam 7 sampai jam 8 malam. Yang kedua, saudara, persembahan dan perpuluhan Anda dapat berikan melalui bank transfer yang detailnya ada di layar Anda. Yang ketiga, kalau Anda belum tergabung dalam Facebook, Instagram, grup WhatsApp, dan Anda ingin berkomunikasi, silakan join dengan hashtag ICC Melbourne, dan untuk grup WhatsApp saudara bisa menghubungi Pendeta Christian Tirta. Yang terakhir, saudara, Gospel Talk akan diadakan setelah ibadah online ini pukul 11.45 sampai 12.45. Mari kita bersama ngobrol, diskusi, bertanya jawab seputar apa yang kita baru dengar bersama. Baik saudara, mari kita menerima doa berkat dari Allah Bapa kita. Allah Bapa akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus melalui Roh-Nya yang kudus, mulai dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.